Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Ramadhani beserta teman-teman kali ini dari kelompok 4 yaitu Lubabul Umah, Rizkia Ramadanti, Nasya Purbasari, Nurul Saputri, Nintias Gali Eka Saputri, dan Siti Aulia Fauzia. Kali ini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Mengenal Angka Geometri. Sebelumnya, kami ucapkan terlebih dahulu kepada Ibu dosen, Ibu Mas Roro Dia Wahyu Lestari, atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Geometri berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu geo, bumi, dan metron. Pengukuran adalah dengan aritmatika, salah satu cabang matematika tertua. Ini berkaitan dengan sifat-sifat ruang yang terkait dengan jarak, bentuk, ukuran, dan posisi relatif figur. Geometri yang mendasari relativitas umum adalah aplikasi terkenal dari geometri non. Sejak saat itu, ruang lingkup geometri telah berkembang pesat dan bidang tersebut telah terbagi dalam banyak subbidang yang berbentuk pada metode yang mendasarinya geometri. Geometri aljabar, geometri komputasi, topologi aljabar, geometri diskrit juga dikenal sebagai geometri kombinatorial. Sejarah geometri. Permulaan geometri paling awal yang tercatat dapat ditelusuri ke Mesopotamia kuno dan Mesir pada milenium kedua sebelum Masehi. Geometri awal adalah kumpulan prinsip yang ditemukan secara empiris mengenai panjang, sudut, luas, dan volume yang dikembangkan untuk memenuhi beberapa kebutuhan praktis dalam survei, konstruksi, astronomi, dan berbagai kerajinan tangan. Yang pertama, abad ketiga sebelum Masehi. Ahli matematika India juga memberikan banyak kontribusi penting dalam geometri, yang berisi aturan tentang konstruksi geometris ritual yang mirip dengan sutra sulba, yang berisi ekspresi verbal paling awal dari teorema Pitagoras yang masih ada di dunia, meskipun sudah diketahui oleh Babilonia kuno. Yang kedua, abad ke-7 sebelum Masehi. Ahli matematika Yunani Thales dan Miletus menggunakan geometri untuk memecahkan masalah seperti menghitung ketinggian piramida dan jarak kapal dari pantai. Dia dikreditkan dengan penggunaan pertama dari penalaran deduktif yang diterapkan pada geometri dengan menurunkan 4 akibat wajar dari teorema Wallace. Yang ketiga, pada abad pertengahan, matematika dalam Islam abad pertengahan berkontribusi pada perkembangan geometri, terutama geometri aljabar, yang memahami ide untuk mengurangi masalah geometri seperti menduplikasikan kubus menjadi masalah dalam aljabar. Yang keempat, pada awal abad ke-17, ada dua perkembangan penting dalam geometri. Yang pertama adalah penciptaan geometri analitik atau geometri dengan koordinat dan persamaan oleh René Descartes, dan yang kedua, studi sistematis geometri proyektif oleh Girard Desargues. Pada abad ke-19, ini adalah penemuan geometri non-Euclidean sebagai pertimbangan utama dalam program Erlangen Felix Klein. Macam-macam ilmu geometri. Yang pertama ada geometri aksiomatis. Geometri aksiomatis merupakan sebuah contoh ilmu matematika pertama yang dimana di dalamnya terdapat tahapan, ialah sebuah pernyataan yang membutuhkan adanya sebuah pembuktian. Di dalam ilmu geometri juga terdapat 3 bentuk dasar di dalamnya. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, dan yang ketiga ada bidang. Dalam sebuah ilmu geometri terdapat yang namanya sebuah analisis metode. Analisis metode ini dilakukan untuk memudahkan seseorang dalam memahami sifat kebenaran ilmu matematika. Metode ini disebut juga dengan metode demonstrasi. Metode demonstrasi juga merupakan demonstrasi matematika yang terdiri dari deduksi logis dari aksioma atau suatu teorema yang dideduksi dari teorema-teorema yang telah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya. Dalam suatu ilmu geometri aksiomatis juga terdapat pembahasan mengenai kepastian matematika. Kepastian matematika merupakan sebuah ciri
kesimpulan asli dalam suatu pembuktian ilmu matematika. Kesimpulan ini juga terjadi atas berdasarkan sebuah kesesuaian pengungkapan dalam premis yang merupakan sebuah ciri khas dari kesimpulan logis murni. Yang kedua, ada yang namanya geometri empiris. Geometri empiris ini terbagi menjadi dua, ada yang namanya geometri murni dan ada juga yang namanya geometri fisik. Geometri murni adalah suatu geometri yang dibangun atas dasar sistem aksiomatis. Geometri murni sama sekali tidak berkaitan dengan material fisik khusus. Postulat dan teorema-teoremanya sebagai konsekuensi adalah kosong dari arti. Nah, di dalam geometri murni ini terdapat teorema yang segala teoremanya ialah logis. Terdapat juga ciri khas geometri, namanya tuntutan sinetron, atau yang berarti tidak ada fisik nyata di dalam hubungan tentang benda, sifat ruang, maupun bentuk geometri. Dan setiap ada kesamaan yang terjadi, itu hanyalah sebuah kebetulan saja. Yang kedua, ada geometri fisik. Geometri dalam sejarah perkembangannya memang merupakan generalisasi dalam pengalaman sebuah generalisasi dari pengalaman empiris dalam berbagai praktik keteknikan sederhana. Oleh karena itu, hal ini sering disebut juga dengan struktur ruang fisik atau biasa juga disebut dengan geometri fisik. Geometri fisik diperoleh melalui interpretasi semantik, yaitu pemberian makna khusus designatum kepada primitif-primitif yang harus memenuhi semua perangkat aksioma dalam geometri murni. Menurut teori Bapak Susanto, perkembangan geometri yang harus dikembangkan pada anak usia dini diantaranya yaitu memilih benda menurut warna, bentuk, dan ukuran. Setelah itu mencocokkan benda menurut warna, bentuk, dan ukuran. Lalu membandingkan benda menurut ukuran besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan rendah. Lalu mengukur benda secara sederhana. Setelah itu mengerti dan menggunakan bahasa ukuran. Lalu menciptakan bentuk dan kepingan geometri dan menyebutkan benda-benda yang ada di sekitarnya sesuai dengan bentuk geometri, lalu mencontohkan bentuk-bentuk geometri. Berdasarkan teori tersebut, telah disimpulkan bahwa perkembangan mengenal bentuk geometri adalah proses pengenalan bentuk, warna, dan ukuran geometri dalam menunjukkan, memilih, menyebutkan, dan membedakan, serta mengelompokkan bentuk-bentuk geometri seperti lingkaran, segi 4, dan segitiga, sesuai dengan warna, bentuk, dan ukuran geometri tersebut. Teori belajar pada tahapan psikolog, yaitu dibagi pada 3 aspek, yaitu waktu mengajar, materi mengajar, dan metode pengajaran digunakan. Jika ketiga aspek tersebut dapat dilaksanakan, maka dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak, mereka lebih tinggi dan berpikir rasional. Teori yang menguatkan pernyataan ini adalah teori belajar Van Hill yang mencontohkannya pada 5 tahap geometri anak seperti berikut. Yang pertama, tahap pengenalan. Anak mulai belajar mengenal bentuk geometri secara keseluruhan, tetapi sifat-sifat bentuk geometri belum diketahui ketika dia melihatnya. Yang kedua, tahap analisis. Anak sudah mulai mengenali bentuk ciri-ciri benda geometri yang diamati. Anak itu bisa mengatakan bahwa ada aturannya pada benda-benda geometri tersebut. Yang ketiga, tahap pemesanan. Anak dapat menyimpulkan hak itu diedukasi, tetapi kemampuan ini belum sepenuhnya dikembangkan. Yang keempat, tahap pemotongan. Anak sudah mulai mampu menarik kesimpulan yang ada dalam hal-hal universal. Maksudnya universal itu terjelaskan. Yang terakhir adalah tahap akurasi. Anak mulai mengetahui dan menyadari berapa pentingnya akurasi prinsip dasar basis bukti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenal bentuk geometri. Martini Jamaris menjelaskan bahwa keterampilan dasar matematika anak berada pada tahap praoperasi. Karakteristiknya dan pengembangan kemampuan berpikir simbolik. Keterampilan geometris pada dasarnya dikembangkan dengan mengenalkan anak pada kemampuan spasialnya, yaitu kemampuan terkait dengan bentuk dan lokasi objek keberadaannya.
Kemampuan berpikir adalah pemikiran simbolik dan kemampuan anak dalam membayangkan benda di sekitarnya. Belajar melalui aktivitas permainan untuk memahami bentuk geometris dapat membantu anak memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan benda-benda di sekitarnya. Selain itu, kemampuan berpikir, intuisi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu, seperti lukisan atau komposisi. Hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pengenalan bentuk geometri tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Kemampuan berpikir simbolik dan kemampuan spasial terpengaruh beberapa faktor yang terlihat di layar, yaitu ada faktor genetik, faktor lingkungan atau psikologi sosial, faktor asupan, faktor gizi, dan faktor pembentukan. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengenai bentuk geometris anak merupakan cara berpikir yang simbolis dan intuisi, dan kemampuan spasial untuk memahami, menerapkan konsep bentuk geometris dalam kehidupan sehari-hari. Strategi pembelajaran adalah segala upaya atau aktivitas guru di dalam kelas pengajaran menggunakan berbagai metode pembelajaran capai tujuan yang diinginkan. Beberapa ciri gaya belajar anak, yaitu anak belajar melalui permainan. Strategi pembelajaran tersebut adalah memperkenalkan bentuk geometris ke dalam aktivitas anak, dikemas dengan orang-orang melalui aktivitas permainan. Anak-anak akan mengetahui hal itu, memahami dan mengenali konsep bentuk geometris. 4. Yang kedua, anak belajar melalui arsitektur pengetahuan. Dan yang ketiga, anak belajar alam. Yang keempat, anak harus belajar teliti, bermakna, dan menarik. Menurut Hofer, terdapat 5 keterampilan geometri. Keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan siswa dalam belajar geometri. Di antaranya, 1. Keterampilan visual. Keterampilan yang dimiliki dalam kategori tingkat 0 yaitu hanya bisa menentukan jenis bangun datar segi 4 berdasarkan penampilan saja, bentuknya dan menjelaskan sifat-sifat bangun segi 4 berdasarkan gambar, tidak dapat secara spesifik, lebih terfokus pada banyaknya sisi dan banyaknya sudut, dan belum menjelaskan keterkaitan antara berbagai jenis gambar segi 4. Lalu yang kedua ada keterampilan verbal. Keterampilan verbal yang dimiliki oleh subjek dalam kategori tingkat 0 atau visualisasi meliputi dapat mengelompokkan nama-nama yang benar untuk gambar-gambar segi 4 berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki, karena sifat yang dijelaskan meliputi ukuran sudut, ukuran sisi, dan kesejajaran sisi. Belum bisa membedakan antara segi 4 yang satu dengan yang lainnya, karena sifat yang dijelaskan sama antara segi 4 dan belum dapat merumuskan kalimat yang menunjukkan keterkaitan antara gambar-gambar segi 4. Lalu yang ketiga ada keterampilan gambar. Hanya mampu membuat sebuah segi 4 dengan pelabelan tetapi tidak mampu mengkonstruksi gambar sesuai dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang diberikan seperti dua garis yang saling tegak lurus dan menentukan suatu titik dalam sebuah garis. Tidak mampu membangun gambar segi 4 yang berkaitan dengan gambar segi 4 yang diberikan. Lalu ada keterampilan logika, yaitu dapat memahami konservasi bentuk gambar segi 4 dalam berbagai posisi dengan menyebutkan jenis masing-masing gambar dan menyadari adanya persamaan dari berbagai gambar segi 4 yang sama-sama berbentuk segi 4. Lalu yang kelima ada keterampilan terapan, yaitu dapat menghubungkan informasi atau objek fisik yang diberikan dan mengembangkannya dalam model geometri tanpa menggunakan skala. Lalu dapat menjelaskan sifat geometri dari benda-benda fisik dan belum dapat menggunakan model geometri dalam pemecahan masalah.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan itu datang dari kami, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.